Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Citra dalam kelas Akidah Akhlak. Baik, pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Ada yang tahu tidak apa itu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas itu? Nah, kalau nggak tahu, nanti simak videonya baik-baik ya. Siapkan buku paket Akidah Akhlak bab 3. Oke, kita akan belajar sama-sama. Let's go. Yang pertama, taubat. Pasti kalian udah tahu dong taubat itu apa? Ya, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali kita akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahannya itu sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lainnya. Untungnya, sebagai seorang muslim, kita itu diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Karenanya, Allah memerintahkan untuk kita bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, jelaskan bahwa Allah itu maha pengampun, maka sudah seharusnya kita menyegarkan diri untuk bertaubat kepadanya dari segala dosa. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat, yang biasa disebut dengan taubatan nasuha. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya, aku sendiri bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Betapa manusia termulia yang mendapat jaminan surga, bahkan surga tidak akan dibuka sebelum beliau masuk, bertaubat 100 kali dalam sehari semalam. Lantas, bagaimana dengan kita? Manusia biasa yang tidak pernah luput melakukan dosa dalam keseharian kita. Berapa kalikah kita bertaubat sehari semalam, atau minimal berapa kalilah kita beristighfar dalam sehari semalam? Nah, ayo kita renungkan bareng-bareng. Selanjutnya, jenis dan syarat taubat. Nah, di atas kan sudah dijelasin bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya jenis dan syarat taubat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu taubat menyangkut dosa terhadap Allah, dan yang kedua taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia.
Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat nih. Yang pertama ada meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Jadi semua syarat ketiga itu harus terpenuhi. Jenis taubat yang selanjutnya itu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat itu tambahannya, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut, dan apabila menyangkut non-materi seperti pernah menfitnah, menggunjingnya, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, dari anak-anak semua, ada nggak sih yang suka hibah? Cepat minta maaf sama temennya ya. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Selanjutnya, dampak positif perilaku bertaubat. Dampak positif bertaubat ini dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang-orang lain. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Dan dampak positif bagi orang lain ini termasuk keluarga. Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tahu tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertaubat. Nah, selanjutnya tugas buat kalian untuk membiasakan diri bertaubat. Antara lain, 1. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima, contoh perbuatan di atas itu akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Materi selanjutnya, taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan-aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari arti ayat yang sudah Ibu
jelaskan tadi, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Yang kedua, kita harus taat kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu beri contoh 3. Yang pertama, Bapak Soeharta, pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Nah, kalian juga harus wajib ya menggunakan hijab, khusus bagi perempuan. Yang kedua, pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, sholat jamaah, zikir, dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah dan manfaat. Contoh yang ketiga, Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya, lagi terhormat, tetapi non-muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Nah, sudah paham kan ya anak-anak? Materi yang ketiga yakni istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Senantiasa istiqomah dalam beribadah itu memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Tapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah dan berada dalam jalan yang benar. Meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang Islam mengalami rasa malas atau gangguan lainnya, setidaknya ada beberapa cara yang bisa membantu seorang muslim itu untuk tetap istiqomah. Di antara cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, yang pertama itu meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan lebih mudah untuk menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Ia juga merupakan penentu suatu ibadah dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal 2 kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari 2 kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memahami arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat, ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus-menerus panjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah ya. Akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dan beribadah. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Hubungan manusia ini tidak terlepas dengan manusia lainnya, dan perilaku seorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah, maka banyaklah bergaul dengan orang saleh, karena mereka ini bisa menjadi kawan saat beribadah dan senantiasa menjagamu dalam kebaikan. Yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah adalah Maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah Ia akan memberi seseorang hidayah ataukah menutup hati seseorang. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Nah, sudah paham kan sekarang? Nah, materi yang terakhir ini ikhlas. Ikhlas secara istilah berarti niat untuk mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah itu adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan. Demikianlah betapa niat yang ikhlas memegang peran yang penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat sehingga kita termasuk golongan mukhlisin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, materi semua sudah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih sudah semangat dalam proses pembelajaran kali ini meskipun lewat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.